Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi kasus K-sampel independen, tapi penggunaan untuk analisis varian ranking satu arah atau menggunakan Kruskal-Wallis, atau disebut juga dengan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis pertama kali diperkenalkan oleh William H. Kruskal dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Uji ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik untuk kasus K-sampel independen. Jadi antara kelompok sampel 1 dengan sampel 2 dengan seterusnya, ya, misalnya lebih dari 2 sampel, antar kelompoknya itu tidak saling berhubungan, jadi saling independen, saling bebas. Ya. Kemudian uji Kruskal-Wallis ini merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian tujuannya itu adalah untuk menguji hipotesis nol bahwa K-sampel independen berasal dari populasi yang sama atau identik dalam hal harga rata-ratanya. Syarat dari pengamatan ini harus bebas satu sama lain, tidak ada berpasangan atau dependen. Jadi penelitian sampel 1 dengan sampel 2 dengan sampel 3 itu tidak ada berkelanjutan atau tidak ada saling hubung kaitan. Misalnya yang berhubungan berkaitan itu seperti pengamatan misalnya sampel 1 sebelum, kemudian sampel 2 sesudah, itu yang berhubungan. Kalau ini kita menggunakan sampel yang tidak ada kaitannya antara sampel 1 dengan sampel 2, tetapi merupakan kelompok dari suatu sampel pengamatan yang sama. Kemudian tipe skala atau maksudnya tipe data, yaitu skalanya minimal adalah ordinal. Jadi data yang kita gunakan nanti ordinal paling kecilnya ya. Jadi ordinal, interval, atau rasio ya. Jadi tiga ini skala yang kita gunakan untuk penggunaan uji ini. Variabel yang diamati merupakan variabel yang berdistribusi kontinu. Terus prosedur perhitungan itu kita menentukan hipotesis dulu awalnya ya, bahwa nanti untuk H0 K-sampel berasal dari populasi yang sama. Kemudian H1-nya berarti lawannya berarti K-sampel berasal dari populasi yang berbeda. Kemudian langkah kedua menentukan tingkat signifikansi atau alfanya. Ketiga menentukan statistik ujinya. Oh, perhitungan dalam statistik uji ya. Langkah pertama, masing-masing nilai observasi diberi ranking secara keseluruhan dalam satu rangkaian. Jadi kita tetap mengelompokkan data itu sesuai dengan letak sampelnya, misalnya sampel 1, 2, dan 3, dan seterusnya ya. Jadi minimal sampelnya minimal lebih dari 2, jadi 3 lah minimal ya. Jadi kita tetap mengelompokkan data seperti data awal sesuai kelompok sampelnya. Cuman kita meranking nilai dalam setiap sampel itu secara seluruhnya. Jadi kalau total semua ya, jadi gabungan dari beberapa sampel itu N besar, maka kita ranking dia sampai sebanyak N nantinya. Namun jika ada nilai yang sama, maka ranking dari nilai tersebut adalah rata-rata ranking dari nilai observasi tersebut. Ya, jadi ini kalau ada data yang sama, jadi kita rata-ratakan berdasarkan rankingnya. Ya, misalnya ada ranking yang sama itu pada ranking 2 dan 3. Berarti rata-ratanya 2 ditambah 3 bagi 2 yaitu 2,5 nanti ranking untuk dua data yang sama tersebut. Kemudian menghitung jumlah ranking dari masing-masing kolom. Jadi nanti berdasarkan setiap sampelnya kita hitung jumlah ranking dengan kita simbolkan dengan RJ. Nah, contohnya seperti ini nantinya. Misalnya kita mempunyai banyak sampelnya nanti ya, misalnya untuk ini sampel 1, ini kelompok 2, sampai berapa kelompok nanti sampelnya, berapa kelompok atau kategori ya.
Jadi mungkin banyak sampel ini berbeda-beda ya. Mungkin untuk sampel pertama sampai XN berapa, kemudian sampel kedua bisa saja sama, bisa saja berbeda. Mungkin dia lebih kecil atau lebih besar dari sampel pertama. Kemudian sampel ketiga sampai kelompok sampel yang ke K. Jadi berapa banyak sampelnya. Kemudian kita taruh ranking pada masing-masing sampel ya atau kelompok. Jadi nanti rankingnya secara keseluruhan. Jadi total semua data ini jumlahkan nanti berapa banyak datanya, berapa sampel totalnya. Ini di ranking ya, di ranking. Nanti kita kasih ini ranking berapa nanti untuk masing-masing nilainya di samping angka setiap kelompok. Maka nanti misalnya untuk kelompok 1 berarti R1, kelompok 2 R2, begitu seterusnya sampai kelompok K, maka nanti ini kita simbolkan dengan RK. Jadi nanti uji Kruskal-Wallis ini kita gunakan rumus, kita simbolkan dengan H, nanti perhitungannya. H sama dengan 12 per N dikali N tambah 1. Berarti N besar ini adalah total keseluruhan sampel ya. Jadi total keseluruhan sampel. Jadi misalnya kita ada berapa kelompok atau kategori sampel, kita totalkan masing-masingnya, bahkan nanti nilainya N. Jadi N besar itu akan sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah sampai berapa banyak kelompok kita. Ya. Kemudian RJ adalah jumlah ranking dari setiap kelompok atau kategori, berarti nanti J ini bergerak dari 1 sampai K. Kemudian NJ adalah banyak kasus dalam sampel pada kelompok kategori PJ. K adalah banyak kelompok atau kategori, N adalah jumlah seluruh observasi yang kita gunakan atau seluruh data yang kita gunakan. Jika ditemukan angka yang sama lebih banyak dari 25%, jadi nanti kalau lebih banyaknya, maksudnya lebih banyak dari data ya, dari nilai observasi, ternyata jumlah angka yang samanya lebih banyak dari 25% ya nantinya, maka hitung harga H dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi ada penambahan ini ya, kalau ini awalnya bagian yang ini saja rumusnya. Nanti kalau ada angka yang sama, nanti kita bagi dengan 1 dikurang sigma T dibagi dengan jumlah total observasi N pangkat 3 dikurang N. Di mana T ini ya, T besar ini adalah sigma dari T pangkat 3 dikurang T. T ini adalah banyak observasi yang berangka sama. T adalah banyak observasi berangka sama. Jadi nanti kita ada 2 contoh yang akan diberikan, itu perhitungan dengan menggunakan rumusan yang ini dan ada data yang menggunakan rumusan yang sama. Kemudian kita menentukan tingkat signifikannya, alfanya berapa, kemudian kriteria uji pengujian. Metode yang gunakan nanti bergantung berapa H-nya dan berapa besar K-nya, namanya sampel ya setiap kelompok kategori. Jika kelompok sampel kita misalnya K-nya ada 3 dan banyak sampelnya ya sampai N-nya atau J-nya 5, paling besarnya misalnya banyak sampel masing-masing kelompok itu 5 paling besar, di mana J-nya nanti ada 1, 2, 3 ya. Jadi kelompoknya hanya 3 ya. Maka kita bisa menggunakan tabel O untuk melakukan perbandingan nilai kriteria ujinya ya. Kita uji hasil perhitungan H-nya dengan tabel O. Kemudian jika tidak memenuhi tabel O, maka nanti kita menggunakan tabel C, yaitu tabel C kuadrat ya. Ini contohnya. Kemudian kalau kita menggunakan kriteria uji, menggunakan tabel C, maka nilai H ini
kita tolak H0 jika H lebih besar dari C kuadrat tabel atau tabel C dengan derajat bebasnya K kurang 1. Atau nilai P kecil sama dengan alfa. Terima H0 sebaliknya. Kemudian tolak H0 jika H hitung kita lebih besar dari H tabel untuk tabel O. Atau penilaian nilai P kita lebih kecil dari alfa. Ini tabel O. Ya. Jadi tabel O ini kategori sampelnya ada 3, jadi syaratnya harus cuma 3 kategori. Kemudian banyak sampel pada masing-masing kelompok maksimal 5. Maksimal 5. Jadi boleh 2, 1, 1 ini nih ya. Misalnya contohnya ini tabel O. Maksimal nanti datanya 5 masing-masingnya. Maksimalnya 5. Ini tabel C menggunakan tabel C square atau C kuadrat atau Q kuadrat ya. Nanti pada tabel C. Ini pada buku yang e-book yang telah Ibu berikan ya. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan keterlambatan masuk kerja antara pekerja rumahnya jauh atau dekat dari lokasi perusahaan. Misalnya jarak rumah dikategorikan dekat kurang dari 10 km, sedangkan sedang itu 10 sampai 15 km dan jauh lebih dari 15 km. Keterlambatan masuk kerja dihitung dari menit keterlambatan selama sebulan terakhir. Penelitian dilakukan pada 3 kelompok pekerja dengan sampel acak dengan masing-masing sampel untuk memiliki jarak rumah terdekatnya banyaknya 5 sampel. Jadi jarak sedang sebanyak 4 sampel dan jauh sebanyak 3 sampel. Kalau kita perhatikan datanya nanti adalah tingkat kepercayaan 95%. Berarti apa yang digunakan adalah 5%. Kita perhatikan bahwa nanti kelompok sampelnya hanya ada 3, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Kemudian setiap sampel untuk sampel kelompok 1 maksimal sampelnya hanya 5. Jarak kemudian sampel kedua kelompok 2 yang sedang itu jumlah sampelnya 4. Nanti kemudian kelompok ketiga sampelnya adalah, berarti kita bisa menggunakan nanti uji perbandingan dengan menggunakan tabel O untuk contoh 1 ini. Jadi datanya seperti ini. Waktunya ya dalam menitnya, ini dihitung dalam menit. Dekat, sedang, dan jauh. Ini perhitungan menitnya. Jadi untuk langkah pertama kita menentukan H0 dulu. Berarti tidak ada perbedaan. Jadi untuk H0 selalu pernyataan tidak ada perbedaan atau pernyataan yang sama ya. Tidak ada beda berarti artinya sama kan ya. Jadi tidak ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerja berdasarkan jarak rumahnya. Ini untuk pernyataan hipotesis H0, maka H1-nya adalah ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerja berdasarkan jarak rumahnya. Jadi untuk H0 H1 ini kita gunakan tergantung dari pertanyaan apa yang akan kita lakukan atau masalah apa yang akan kita teliti dalam satu penelitian. Kalau dari tingkat kepercayaan berarti 90% berarti taraf signifikan atau alfanya adalah 5%. Ya. Setelah itu barulah kita tentukan ranking dari setiap sampel. Jadi ini tabel ini kita tambahkan ranking di masing-masing kelompoknya, dekat, sedang, dan jauh ini sampingnya. Kemudian bagaimana kita meranking? Kalau kita perhatikan data ini ya rankingnya, tak ada nilai yang sama antara data dekat, sedang, dan jauh ini. Tidak ada angka yang sama. Ya, kita perhatikan tidak ada angka yang sama, maka kita ranking sebanyak semua observasi kita. Kalau total observasi ada 12, maka sampai rankingnya sampai ranking 12 ya, karena tidak ada data yang sama, maka nanti kan N1 tambah N2 tambah N3 adalah 12 ya. N1 ada 5, ini 4, 3 ada 12 jadinya. Maka
kita ranking dari 1 sampai 12. Kita cari mana yang terkecil, itu menjadi angka ranking pertama. Kemudian ranking kedua itu nilainya 77, 89 ranking 3, 99 ranking keempat ini nantinya, 102 ranking kelima, sampai ranking ke-12 itu pada 165. Setelah kita ranking masing-masingnya, kita jumlahkan ranking pertama yaitu untuk data dekat ya, kelompok sampel 1 ini kita simbolkan dengan R1. Kita jumlahkan ini nilainya 38. Untuk sampel sedang ini kita simbolkan dengan rankingnya kedua, kita totalkan nilainya 25. Kemudian untuk data jauh totalnya rankingnya R3 adalah 15. Kemudian kita substitusikan menggunakan rumus H yang tidak ada data yang sama ya. Jadi tidak ada data yang sama lebih dari 25% observasi. Maka kita lakukan perhitungannya dengan rumusan ini. 12 dibagi N. N-nya kita substitusi jadi 12 ya. N tambah 1, 13. Sigma RJ kuadrat per NJ. Berarti lakukan perkalian kurung ya. Ini kali ke sini nantinya baru dikurangi. Jadi hati-hati. Berarti kurung ini RJ kuadrat berarti ini 38 kuadrat dibagi NJ-nya ini 5 ya. Ditambah ini 25 dikuadratkan bagi banyak ini banyak sampelnya 4 ditambah ini 15 kuadrat bagi 3. Sampel kita 3. Barulah nanti perhitungan operasi matematik ini dikurangi dengan 3 dikali N tambah 1, 13. Maka nanti kita peroleh H-nya. Lakukan dulu operasi dalam kurung ini. Lakukan perkalian dengan ini. Baru dikurangi dengan 3 kali 13. Hasilnya nanti H-nya kita peroleh 1,004. Setelah diperoleh H-nya, H perhitungan dengan rumusan Kurzkau-Wallis-Nih, kita kriteria ujinya karena K3 berarti itu banyak kategori kita ada N1-nya 5 kan banyak kategori 3 kita bisa menggunakan tabel O ya, tabel O. Kita kembalikan kepada tabel O. Bagaimana melihat tabel O? Tadi sampel N1-nya 5. Kita ini ya, berarti yang di sekitar sini ini. Kan perhatikan nih. Ini N1, N2, N3-nya, ini untuk yang N1-nya 2. Ini jumlah sampel satunya berapa ini? Yang kalau kita punya data bahwa N1-nya 5, berarti kita lihat dari mulai yang di sini ya. Kemudian N2 kita adalah 4. Berarti kita lihat di sini. Ini yang 4, N2 5, N1 5, N2 4. Dan N3 kita adalah 3. Berarti yang N ini. Ini dia punya kita ya. Berarti tabel data kita sampai sini. Jadi N1-nya 5, N2 4 ya. Ini N2 4, N3 kita 3. Kita peroleh bahwa H tabel itu bernilai paling besar 7,449 sampai pada H paling minimalnya itu 4,5231. Ya. Ini nilainya, ya. Ini untuk H tabel kita. Ini sampai sini. Jadi kalau kita perhatikan, jadi kita bisa membuatnya bahwa H hitung kita itu nilainya hanya 1,004. Maka H hitung kita itu lebih kecil dari H tabel, ya. H tabelnya paling kecilnya 4,5231, paling besar 7,449. Maka ini H hitung kita lebih kecil dari H tabel, maka H0 terima. Jadi H0 kita terima. Coba kita perhatikan kriteria uji ini.
tolak H0 jika kita pakai tabel O, tolak H0 jika H hitung lebih besar dari H tabel O. Tetapi ternyata kita lebih kecil. Karena lebih kecil berarti terima H0 kesimpulan kita, ya kan? Maka dari kriteria uji dengan perbandingan H hitung dengan H tabel, ternyata kita menerima H0 sehingga tidak ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerjaan berdasarkan jarak rumahnya. Nah, inilah hasil perhitungan secara statistika karena kita menggunakan data sampel. Walaupun ternyata dalam data ini ya terlihat bahwa ada perbedaan, mungkin ada yang dekat 56, ternyata yang dekat pun juga ada yang nilainya paling tinggi ya, 165. Makanya secara rata-rata ya, antara dekat, sedang, dan jauh itu tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerjaan berdasarkan jarak rumahnya. Nah, inilah perhitungan menggunakan uji Kurkas-Wallis ya, di mana kita menggunakan perbandingan ketika K-nya banyak kategori, banyak sampel kita ada 3, kemudian jumlah sampel paling besarnya 5. Tetapi kalau tidak memenuhi tabel O, nanti kita menggunakan tabel C. Contohnya pada contoh nomor 2 ini. Satu penelitian, manajemen restoran fast food sangat ingin tahu pendapat langganannya mengenai pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan dari restorannya. Jadi pihak manajemen ingin membandingkan hasil rating pelanggan untuk 3 shift yang berbeda, yaitu shift 1, misalnya dari jam 4 sore itu sampai tengah malam, naik. Kemudian shift 2 itu dari tengah malam sampai jam 8 pagi. Kemudian shift 3 itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ada 3 shift yang beroperasi selama 24 jam. Pelanggan diberi kesempatan untuk mengisi kartu saran. Pada penelitian ini 10 kartu saran customer, jadi menggunakan skalanya nanti bahwa untuk shift digolongkan dalam 4 kategori, yaitu 4 akan sama dengan sempurna, 3 itu nilainya baik, 2 biasa, 1 buruk. Ini kategorinya. Jadi kita mempunyai perolehan data bahwa skala hasil penyebaran kuesioner, jadi tingkat kepuasan konsumernya nilai seperti ini. Ini hasil datanya. Ada yang nilainya untuk naik ada 4, 3, 3, 4, 2 ya. Jadi ini adalah skala ini ya, ordinal. Skala yang digunakan skala ordinal. Jadi kan untuk uji ini kita minimal skalanya ordinal. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, dapatkah pihak manajemen mengatakan bahwa karyawannya memberikan pelayanan kebersihan dan kualitas makanan yang sama sepanjang hari? Nah, apakah sama setiap kelompok ini penilaiannya atau berbeda? Jadi kita lakukan hipotesisnya bahwa H0 tidak ada perbedaan rating pelanggan untuk pelayanan kebersihan kualitas makanan antara ketiga tersebut, atau nilainya nanti bahwa sama saja semuanya ya. Kemudian untuk H1 ada perbedaan rating pelanggan untuk pelayanan kebersihan kualitas makanan antara ketiga shift tersebut ya. Kemudian alfanya nanti 5%. Jadi kita perhatikan data kita. Ini banyak, N1 itu ada 10, N2 juga 10, N3 juga 10. Kalau kita perhatikan datanya sama ya. N1 10, N2 10, N3 10. Berarti kita tidak bisa menggunakan tabel O untuk perbandingan kriteria uji nantinya. Jadi nanti kita menggunakan tabel C karena banyak sampelnya sudah lebih besar dari 5. Jadi kalau sampelnya maksimalnya 5 kalau untuk tabel O. Kemudian kategorinya sebenarnya udah 3, tetapi tidak memenuhi untuk tabel O karena banyak sampelnya ini lebih dari 5 untuk masing-masing kriterianya.
Kemudian kalau kita perhatikan dari data, angka yang samanya banyak ya. Misalnya untuk angka 1 itu ada 3 ya pada kategori ini. Jadi untuk nilai angka 1 diperoleh ada 3, 2 pun juga banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi nanti kita meranking datanya, kita bikin rankingnya tetap ranking sampai sebanyaknya, berarti totalnya sebenarnya sampai 30. Karena ada data yang sama, berarti ranking yang sama kita rata-ratakan. Caranya mungkin adik-adik udah ada yang tahu ya. Ini sama dengan contoh sebelumnya. Kalau ada ranking yang sama, misalnya untuk data, kita mulai dari angka yang terkecil, skala nilai yang terkecil pada angka 1 kita peroleh pada kelompok ini. Angka 1 itu ada 3, berarti pada ranking 1, 2, dan 3. Ya. Maka rata-rata dari 1 tambah 2 tambah 3, rata-ratanya 2. Maka angka 1 itu sama-sama kita ranking dengan angka 2. Ya. Tetap angka 2. Ya, angka 1 karena yang bakar rata-ratanya kita ranking angka 2. Kemudian 2. 2 itu ada 6 tadi ya, 6. Berarti kita ranking dari setelah 3 ya. Tadi kan kalau karena 1 ini ada 3, berarti rankingnya mulai dari 4 ya. 4 sampai 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Ya, berarti kita jumlahkan ranking ini, kemudian kita ratakan sebagai dengan 6. 4 tambah 7 tambah 8 tambah ya. Jadi kita mulai dari angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 kita jumlahkan bagi 6. Rata-rata rankingnya rata-ratanya jadi 6,5. Kemudian angka 3 juga begitu. Kita rata-ratakan rankingnya adalah 16,5. Kemudian yang 4 juga, yang rata-ratanya adalah 27. Karena total tadi adalah 30. Setelah kita tentukan ranking, kita tentukan jumlah untuk masing-masing kelompok kategori 1. Totalnya 189,5, R2-nya 156, 3 122,5. Kemudian karena data yang samanya untuk setiap ini cukup banyak, lebih besar dari 25% observasi dari 30, maka kita hitung T-nya nanti ya. Nah, kita menggunakan rumus pakai T. Maka T besar ini adalah T pangkat 3. Misalnya untuk 1 itu ada 3 ya. Maka T besarnya adalah 24 ya. T pangkat 3, 3 pangkat 3 dikurang 3. Yang 24. Kemudian untuk nilai 2 kan yang T-nya ada, jadinya 6 banyaknya yang observasi yang sama, 6 pangkat 3 dikurangi 6, berarti 10. Dan 14, yang nilai 3 itu sebanyak 14, pangkat 3 dikurangi 14, 2, 7, 30. Kemudian yang keempat yaitu 7 pangkat 3 ya dikurang 7. Hasilnya 336. Kemudian kita totalkan ini sigma T, makanya ini. Jadi sigma T itu adalah 24 tambah 210 tambah 2730 tambah 336. Kemudian kita cari rumusan ini. Hasilnya adalah 3.300 dibagi 26.970. Maka barulah kita substitusi menggunakan rumus ini ya. Substitusikan berapa N? 12 N yaitu 30. Kemudian RJ-nya kita totalkan tadi ya.
R1 dikuadratkan dibagi 10 ditambah R2 dikuadratkan bagi 10 tambah R3 dikuadratkan bagi 10 dikurangi 3 kali N tambah 1. Ini kalikan dulu, baru dikurangin ini, baru dibagi 1 dikurangin ini. Hasilnya adalah 3,01. Karena ini kita menggunakan tabel C, berarti H hitung ini, yaitu 3,01. Kita bandingkan dengan tabel C, dengan derajat bebasnya adalah 2, karena K-nya sekarang 3 ya. K adalah 3 dikurangi 1. Kategori kita ada 3, makanya derajat bebasnya K dikurang 1, 2. Taraf signifikan alfanya 5%. Maka kita lihat pada tabel C. Ini tabel C. Derajat bebas 2, alfanya 0,05 atau 5%, yaitu 5,99. Sehingga kita peroleh tabel C kuadrat kita adalah 5,99. Kita bandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Ternyata H hitung kita itu lebih kecil dari H. Jadi terima H0 ternyata ya. Dia kalau tolak H0 jika H hitung lebih besar dari H C kuadrat tabel. Ternyata H hitung kita lebih kecil dari H C kuadrat tabel sehingga H0 diterima. Jadi kalau H0 diterima, kesimpulan kita terletak pada pernyataan H0. Sehingga dengan derajat kepercayaan sebesar 95%, tidak ada perbedaan ranting pelanggan untuk pelayanan kebersihan dan kualitas makanan antara ketiga shift tersebut. Jadi bahwa tingkat kepercayaan bahwa setiap kategori atau setiap shift itu mempunyai pelayanan kebersihan dan kualitas yang sama dari 24 jam dari 3 kategori yang telah dilakukan penelitian. Nah, inilah contoh penggunaan pengujian prokausalis yang menggunakan tabel O dan menggunakan tabel C, tergantung banyak kategori dan banyak sampel yang kita gunakan. Ini ada 2 rumus H, itu menggunakan untuk H yang tanpa ada data yang sama dan H dengan ada yang sama. Demikian untuk materi kasus K sampel independen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.